percaya Tuhan kalau hari-hari sudah kami lalui, bahkan kami ada di tahun yang baru sampai hari ini. Kami percaya semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lebih lagi, mari bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Walau apa yang kami hadapi, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini, di pagi hari ini dalam acara renungan harian, dan kita akan diberkati sebelum kita melakukan segala kegiatan, segala aktivitas kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini akan kita bahas berkat yang kedua ketika kita mencintai firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 127 firman Tuhan berkata, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mencintai firman Tuhan, berarti menghidupi atau melakukan firman dalam kehidupan kita, maka ada berkat yang Tuhan berikan buat kita, yaitu kita diberi hikmat. Dan hikmat inilah yang menjadikan Raja Salomo diberkati Tuhan. Dan hikmat inilah yang membuat hidup kita, saudara, akan diberkati. Dan hidup kita akan bisa memenangkan tantangan demi tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, berkat yang kedua ketika kita mencintai firman Tuhan, maka kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kedua, ketika kita mencintai firman Tuhan, maka kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Orang yang mencintai firman akan mengetahui kehendak Allah bagi kehidupan mereka, karena kepadanya Allah menyatakan rencananya. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai satu contoh yang dapat kita lihat bahwa Allah menyatakan rencananya kepada Abraham untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan menyatakan itu kepada Abraham. Tapi Abraham luar biasa, saudara. Dia ingat akan keponakannya itu, Lot dan keluarga. Allah juga ingin menyatakan rencananya kepada Nuh untuk menghancurkan seluruh isi bumi. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 13, Tuhan menyatakan rencananya kepada Nuh untuk membumi hanguskan itu. Dua contoh ini yang menjadi hal yang indah di dalam kita menjalani kehidupan. Kehidupan kita pun juga sama. Allah ingin menyatakan kehendaknya bagi kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ketika kita benar-benar mencari Dia, maka kita akan bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah berkat yang kedua yang kita bahas hari ini. Ketika kita mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi mencintai firman Tuhan artinya kita harus menghidupi dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa mengetahui rencana Tuhan, maka kita pasti diberkati. Saudara tidak akan gelisah, saudara tidak akan panik, saudara tidak akan kecewa. Ketika Nuh mengetahui akan rencana Tuhan menjadi kehendaknya, Nuh juga diberkati dengan peristiwa air bah itu. Nuh diberkati sampai akhirnya Tuhan tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah sebagai satu tanda, yaitu pelangi. Kalau seandainya Bapak Ibu kita mendengar berita tsunami ada di mana-mana, itu tidak perlu takut. Itu peristiwa alam. Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah. Satu janji, yaitu pelangi kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh kami bersyukur di pagi hari ini. Ketika kami mencintai firman Tuhan. Ketika kami menghidupi dan melakukan firman itu. Maka Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Yaitu hikmat. Bahkan hari ini kami diberikan satu pelajaran yang sangat indah. Kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami imani dan kami percaya kehidupan kami pun akan mengalami hal yang sama. Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya bagi kami ketika kami sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat-Mu diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, optimis, jangan lupa saudara. Hari ini kita ngontrak rumah, besok belum tentu. Anda pasti bisa beli rumah. Tuhan memberkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.